Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada, artinya beserta kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Balawaga, kelompok bait tentang orang bodoh. Bait 60. Digajagarato rati dighang santasayojanang digobalana sangsaro saddhammang awijjanatang. Bait 60 artinya, malam terasa panjang bagi orang yang terjaga. Satu yojana terasa jauh bagi orang yang lelah. Sungguh panjang siklus kehidupan bagi orang bodoh yang tidak mengenal ajaran benar. Bagi yang terjaga,
Kisah latar belakang dibabarkannya bait 60 Balawaga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang pemuda. Suatu hari, Raja Pasenadi dari Kosala sedang berjalan-jalan di kota. Secara tidak sengaja, beliau melihat seorang wanita muda berdiri dekat jendela rumahnya, dan beliau langsung jatuh cinta. Raja mencoba untuk menemukan berbagai cara dan kesempatan untuk mendapatkannya. Setelah mengetahui bahwa wanita muda itu telah menikah, Raja memanggil suami wanita muda tersebut dan dijadikan pelayan di istana. Suatu ketika, Raja memerintahkan suami wanita muda itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat sulit. Pemuda itu diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat, yaitu 1 yojana atau 12 mil jauhnya dari Sawathi, serta membawa pulang beberapa bunga teratai kumuda dan sedikit tanah merah yang dikenal dengan nama Aninawati, tanahnya naga, dan kembali ke Sawathi pada sore yang sama, pada waktu Raja mandi. Tujuan Raja adalah untuk membunuh suami wanita muda tersebut. Jika ia gagal kembali pada waktu yang telah ditentukan dan mengambil wanita muda itu sebagai istrinya. Pemuda itu mengambil ransum makanan dari istrinya dengan tergesa-gesa dan segera berangkat untuk melaksanakan perintah raja. Di perjalanan, pemuda itu membagi bekal makanannya kepada seorang pengembara. Dia juga melemparkan sedikit nasi ke dalam air dan berteriak, "Oh, makhluk-makhluk penjaga dan naga-naga penghuni sungai ini. Raja Pasenadi telah menyuruhku untuk mengambil beberapa bunga teratai kumuda dan tanah merah Arunawati untuk beliau. Hari ini aku telah membagi makananku dengan seorang pengembara. Aku juga memberi makanan buat ikan-ikan di sungai. Sekarang aku juga membagi manfaat perbuatan baikku yang telah aku lakukan hari ini denganmu. Berilah aku bunga teratai kumuda dan tanah merah Arunawati." Raja Naga mendengarnya, dengan menyamar sebagai orang tua, memberikan bunga teratai dan tanah merah yang diharapkan. Sore hari, Raja Pasenadi yang cemas, seandainya pemuda tersebut datang kembali tepat pada waktunya, telah memerintahkan untuk menutup gerbang kota lebih awal. Setelah mengetahui bahwa pintu gerbang kota telah ditutup, maka pemuda tadi meletakkan tanah merah pada dinding kota dan menempelinya dengan bunga teratai. Kemudian dia menyatakan dengan keras, "Oh, para warga kota, jadilah saksiku. Hari ini aku telah memenuhi tugasku tepat pada waktunya seperti yang telah diperintahkan oleh Raja. Raja Pasenadi tanpa ada keadilan merencanakan untuk membunuhku." Setelah itu, pemuda tadi menuju wihara Jetawana untuk mencari perlindungan dan menghibur dirinya di tempat yang penuh kedamaian tersebut. Di lain pihak, Raja Pasenadi yang digoda oleh nafsu seksualnya tidak dapat tidur dan terus memikirkan bagaimana menyingkirkan suami wanita muda itu dan memperistri wanita muda itu. Tengah malam, beliau mendengar suara-suara aneh, yang sesungguhnya merupakan suara-suara yang menyayat hati dari 4 makhluk menderita di alam Loha Kumbhi Niraya. Sang raja sangat ketakutan mendengar suara-suara yang mengerikan tersebut.
Keesokan paginya, Raja Pasenadi mengunjungi Sang Buddha seperti yang disarankan oleh Ratu Malika. Kemudian, Sang Buddha menjelaskan tentang 4 suara yang didengar Raja pada malam hari. Beliau mengatakan bahwa suara-suara itu merupakan suara-suara 4 makhluk yang merupakan putra dari seorang hartawan yang hidup pada masa Buddha Kassapa. Dan sekarang mereka menderita di Lohakumbhi Niraya, sebab mereka telah melakukan perjinaan dengan istri-istri orang lain. Raja akhirnya menyadari perbuatan buruk dan akibat yang diperoleh. Raja berjanji tidak akan menginginkan istri orang lain lagi. Kejadian itu sama dengan nafsu keinginanku untuk memiliki istri orang lain yang membuatku tersiksa dan tidak dapat tidur, pikir beliau. Kemudian, Raja Pasenadi mengatakan kepada Sang Buddha, "Bhante, sekarang saya menyadari bagaimana lamanya malam untuk seseorang yang tidak dapat tidur." Pemuda tadi juga mengatakan, "Bhante, saya telah melakukan perjalanan penuh 1 yojana kemarin. Saya juga mengetahui bagaimana panjangnya 1 yojana bagi seseorang yang lelah." Sang Buddha kemudian membabarkan bait 60 dengan menggabungkan kedua pernyataan di atas seperti berikut ini. "Malam terasa panjang bagi orang yang berjaga. 1 yojana terasa jauh bagi orang yang lelah. Sungguh panjang siklus kehidupan bagi orang bodoh yang tidak mengenal ajaran benar." Pemuda tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang